Oke, selamat datang di materi online kita pada hari ini, yaitu mengenai materi perakitan produk ya, mata pelajaran kreatif dan kewirausahaan SMK kelas 12. Oke, jadi untuk topik bahasan kita pada hari ini ada 3 poin. Yang pertama ada pengertian dan prinsip perakitan produk, yang kedua ada metode perakitan produk, dan yang ketiga ada sistem perakitan dan keseimbangan lintasan. Ya, jadi sebelum kita ke materi, kita ketahui dulu apa sih tujuan pembelajaran ya dari perakitan produk ini. Nah, setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu yang pertama memahami pengertian dan prinsip perakitan, yang kedua menerangkan proses perakitan, yang ketiga menganalisis sistem perakitan, dan yang keempat mengetahui rancangan perakitan. Oke. Ya, kita ke poin yang pertama, ada pengertian dan prinsip perakitan produk. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Nah, di sini juga perakitan dapat diartikan penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau pasangannya. Jadi di sini kesimpulannya atau fungsinya perakitan ini itu merakit komponen-komponen ya untuk dijadikan suatu produk. Oke, kita lanjut. Kita ke poin yang kedua, ada metode perakitan ya. Dapat kita lihat dari dua bagian. Yang pertama ditinjau dari proses penyambungan komponen, ada metode cascade ya. Metode cascade adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan ya. Jadi metode ini cascade ini tuh banyak digunakan untuk sistem penggabungan antara komponen dengan menggunakan rivet ya atau paku, rivet atau paku atau keling gitu. Kemudian ada metode keseimbangan. Nah, metode keseimbangan dalam perakitan merupakan proses penyambungan komponen dengan menggunakan spot welding. Jadi banyak ya, ini digunakan untuk pelat-pelat tipis gitu. Kemudian ada yang ketiga, metode bongkar pasang atau lebih dikenal knockdown ya. Metode bongkar pasang atau istilah yang lebih populernya adalah knockdown merupakan metode yang banyak digunakan untuk perakitan. Jadi metode bongkar pasang ini tuh proses perakitannya itu umumnya itu menggunakan baut dan mur ya, ataupun proses perakitan itu harus dilakukan secara teliti. Dan kita lihat ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Yang pertama ada metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain ya, atau interchangeable. Dan karena masing-masing itu memiliki standarisasi atau standarisasi proses pembuatannya. Kemudian yang kedua, perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Kemudian ada yang ketiga, perakitan secara individual. Perakitan secara individual dapat pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya atau pasangan lainnya ya. Nah, kemudian kita lanjut. Ya, kita ke poin yang ketiga, ada sistem perakitan dan keseimbangan lintas. Oke, kita ke bagian yang pertama, ada sistem perakitan. Jadi pada umumnya itu ada dua macam jenis perakitan ya. Yang pertama ada perakitan manual dan ada perakitan otomatis. Jadi perakitan manual di sini itu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara
konvensional atau penggunaan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Jadi perakitan manual ini tuh merupakan dia itu menggunakan tenaga khusus, itu tenaga manusia ya, tanpa alat bantu-bantu lainnya gitu. Kemudian yang perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik atau mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Jadi untuk yang perakitan otomatis dia itu punya alat-alat khusus, beda sama yang manual tadi, dia menggunakan tenaga manusia ya, tanpa alat bantuan apapun. Kalau yang otomatis dia sudah disediakan ya alat-alat khususnya. Oke. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan, yaitu ada produk tunggal jenis perakitan tunggal, ada produk seri jenis perakitan produk seri. Nah, kalau yang produk tunggal jenis perakitan tunggal yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Nah, kemudian yang produk seri jenis perakitan produk seri adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya ya, proses perakitan produk elektronik, perakitan mobil, perakitan motor, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Dan kemudian kalau yang pertama tadi kan ada sistem perakitan ya. Kemudian yang kedua ada terminologi keseimbangan lintasan. Nah, istilah-istilah dalam keseimbangan lintasan yang pertama itu di sini ada 6 poin ya. Yang pertama ada elemen kerja. Kalau di sini elemen kerja yaitu bagian dari keseluruhan pekerjaan dalam proses perakitan, itu elemen kerja. Dan yang kedua ada elemen kerja minimum, yaitu bagian terkecil dari suatu elemen kerja yang sudah tidak dapat terbagi lagi. Kemudian yang ketiga ada total waktu pengerjaan, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen sepanjang lintasan. Yang keempat ada waktu proses stasiun kerja, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen kerja yang berada di stasiun kerja tersebut. Yang kelima ada waktu siklus, yaitu jarak waktu antar produk yang dapat dihasilkan pada lintasan. Kemudian yang keenam ada diagram pendahuluan, yaitu suatu grafik yang menggambarkan urutan elemen yang menunjukkan aliran tiap elemen. Oke, lanjut. Oke, kemudian yang ketiga itu ada metode keseimbangan lintasan ya. Jadi metode keseimbangan lintasan ini dibagi menjadi beberapa poin ya. Yang pertama ada metode bobot posisi. Nah, metode bobot posisi ini dikembangkan oleh W.B. Helgeson dan D.P. Birney ya pada tahun 1961 dan merupakan metode heuristik yang paling awal dikembangkan. Dan metode ini dikembangkan pada tahun 1961 ya, dan merupakan metode awal yang paling dikembangkan pada saat itu oleh W.B. Helgeson dan D.P. Birney ya. Metode ini merupakan gabungan antara metode Largus, Candidate Rule, dan metode Kilbride and Worcester. Jadi digabungkan lagi, metode ini digabungkan lagi dari beberapa metode lainnya, ada metode Largus, Candidate Rule, dan metode Kilbride and Worcester ya. Jadi digabungkan. Kemudian yang kedua ada metode pendekatan wilayah. Metode pendekatan wilayah dikembangkan oleh Bedford ya. Nah, metode ini merupakan pengembangan dari pendekatan Helgeson, Birney atau metode bobot posisi, Mansor, dan Kilbride and Worcester. Kemudian yang ketiga ada metode Largus Candidate Rule. Nah, metode Largus Candidate Rule adalah metode yang mengurutkan elemen kerja didasarkan lamanya waktu operasi. Jadi metode ini dia berdasarkan lamanya waktu operasi ya. Jadi dia mengurutkan elemen kerja berdasarkan lamanya waktu operasi. Dan yang keempat ada metode keseimbangan lintasan terkomputerisasi. Beberapa metode lintasan komputerisasi yang sudah banyak diterapkan yaitu sebagai berikut.
Yang pertama itu ada COMSOAL ya. Meskipun bukan metode komputer pertama yang dikembangkan, namun metode ini cukup dipertimbangkan untuk mengatasi persoalan keseimbangan lintasan dibandingkan dengan metode sebelumnya. Jadi dia dijelaskan ya, meskipun di sini meskipun metode ini cukup meskipun bukan metode komputer yang pertama dikembangkan, namun kan dia di sini dijelaskan cukup dipertimbangkan untuk mengatasi persoalan keseimbangan gitu. Kemudian ada yang kedua ya, ada KALP ya, dapat digunakan pada lintasan tunggal maupun campuran. Kemudian yang ketiga ada Alpaca. Merupakan metode pertama kali dikembangkan oleh General Motors pada tahun 1967. Oke, sekian dan terima kasih ya. Sebelumnya saya mohon maaf jika saya ada kekurangan dalam penyampaian ya. Mohon dimaaf atau mohon dimengerti. Saya rasa ya dapat dipahami walaupun kurang sempurna ya. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas